Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan akad kliwon Masjid Siwal Islamic Center Azanallah wa yakum. Alhamdulillah wonten ing jam menika kita sami-sami saged tindak dhateng masjid menika boten wonten sanes tindak kula dalam panjenengan sami menika inggih menika nindakaken salah satu kalipun kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban thalabul ilmi. Mugi-mugi punapa tidak akan ada injil menika insyaallah dadosaken amal soleh, amal ibadah, amal kesayangan kita dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah dadosaken panggesangan ing sae wonten ing alam dunya ngantos wonten ing alam akhirat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu jamaah sekalian, Azanallahu wa yakum, wabil khusus Bapak Lurah yang kami hormati dan sedaya para sepuh, para sepuh, sedaya jamaah. Alhamdulillah pilih menawi kita menika tasih pinaringan kesempatan kesehatan namun boten wonten sanes kesempatan dan kesehatan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kita menika perkawis ingkang ageng saestu. Amargi kanjeng Nabi ngendikaken ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kenikmatan kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat dan nikmat sempat menika dua kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan banyak manusia yang lalai dari dua kenikmatan ini. Bila alhamdulillah menawi wonten ing jam menika biasanipun akad menika ada acara senam, jalan-jalan, berbagai macam kegiatan. Ani panjenengan sami tasih kersa lan saged tindak dhateng pengaosan menika acara liyanipun mangke sasampunipun pengaosan. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita
sehingga kita betul-betul bisa bersyukur kepada Allah tatkala seorang bisa merasakan nikmatnya sehat dan nikmatnya sembuh. Sehat itu larang apa larang? Larang. Winten kemawon menawi tiyang menika gerak sakit niku dibayar. Enten boten sing dugi Pak Dokter nanya. Kemudian ini kira ini ibu Pak diperiksa dokter, urut-urut Pak Dokter ini punya urut parah kan? So lagi larang soalnya. Ini alhamdulillah pagi ini kita mendengar ya kira dari Anda sih juga. Anda sih. Namanya siapa Dek? Dara, alhamdulillah. Sudah hafal berapa juz? Juz amma sudah hafal? Juz amma sudah hafal belum? Belum. Nah, kelas berapa? Kelas 1, alhamdulillah, luar biasa. Mungkin saya juga menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Semoga kita punya putra putri yang soleh dan soleh. Atau si Dara mereka insya Allah kecil sudah punya perhatian untuk menghafalkan Al-Quran. Mila mereka sebagai syifa, sebagai obat, sebagaimana ketika kita datang kepada seorang dokter, berapapun yang diminta dokter dikasih, apapun resep yang dikasih dokter kita bayar datang ke apotek. Ini apa? Bukan yang ceritanya orang tengok dokter nanya, neng apotek tebus obat dinya, niki angsal bukan tak santen, diskon 10% angsal bukan. Ini jenenge nek nyanyian nek paro kita bagi rigi. Niku nek kan kula seragen mriko siwalan beda mboten terus. Iki pindah mosok saunge kita 2000 telu. Ya iki tanggone lagi panen bayem kangkung. Niku wah ya Allah niku sing panen wingi sonten bengi digawe ning pasar niku. Ketemu tanggane sing anyar driji. Ini ku nek bojo ten mall nek sing anyar. Arep bumol ki awake nek mung bojo 1.000. Tak cukup Pak. Ning bareng ketemu nek warung tanggane 1.000 mriki boten enten atau mriko Surabaya Jakarta. Agar tanggal kuota, mungkin tanggal 6 dibayar. Tak kapan bayar dan terus sugi ke bakulannya. Bila alhamdulillah menawi nama menawi kita sampai menikah saestu gadai kesehatan dan kesempatan yang itu mahal harga. Saestu lebih mahal daripada harta yang kita punya. Berapapun orang sakit akan dibayar, yang penting sehat. Nanti dodol sawah guna mbake petrono ini boleh dokter sih mandi. Nah, zaman cilik kalau betul sakit dokter, saya sendiri. Angger jenenge lara masuk angin itu digone mantri suntik lewati warung soto ora sida. Mantri suntik mampir warung soto mari soger. Iku jenenge lara nang dhisik iku kaliren. Iki nggih pas kaliren iki kan. Iku basa Sragen apa basa Jerman. Jerman iki kan kaliren iki keluar. Ini saya sih. Nah, dhisik zaman dhewe iku jadi mangan iku larang. Lan saya iki ora pengen. Zaman di sini ku teng warung keluarga gak jenenge nek warung soto siji iku ramene ra karo-karo. Nek dalu nek warung bakmi nek sak desa dari warung. Kulo nek enek wong loro ra sida bonyen mantri soto kok jarak enten mantri. Niku mari nek digone mari. Niku jenenge wong ra loro ning jeneng kali. Benten kali zaman sakniki masyaallah. Inilah nikmat yang perlu kita syukuri yang kadang-kadang kita lupa. Kalau zaman semanten itu nek wong loro, anggaran yang gerah itu mboten enten sing dipakai loro di macam-macam. Kolesterol, diabetes, asam urat, macam-macam. Gitu. Artinya anggaran yang gerah masuk angin, sedo jenenge masuk angin duduk. Gila mongke. Padha siwal padha kali terakhir. Nah, sana ini bila dapat syukurlah kepada Allah
dengan kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan, kesempatannya, sehingga masih Allah berikan kesempatan itu kita bisa banyak beribadah dan beramal soleh, memakmurkan masjid-masjid yang ada. Lagu-lagu lokal sange Pak Lurawo saat di sosial ini masjid Selawi, masya Allah, itu Selawi itu bakal beberapa mungkin kebal pelopori Pak Lurah di KM Masjid, ketua masjidnya menggerakkan pengajian, akan keluarin pengajian Islamic Center, akan penembalik besok, akan bikin masuk biran ngoten kok masjidnya cek kosong dia. Bila apa memakmurkan masjid Allah adalah kesempatan yang Allah berikan. Karena apa? Syukur kita kepada Allah karena nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak punya kesempatan. Banyak orang yang sempat tapi sehatnya terganggu. Alhamdulillah kita sampai dikasih kesempatan oleh Allah, sehat dan sempat sehingga kita bisa datang ke masjid. Masjidnya baru. Area masjid ini kau wakaf dan baru. 800-an meter, alhamdulillah biasa. Luas sih, bisa ngaku sama mungkin sampingnya perumahan, moga-moga yang tinggal di rumah juga tergerak untuk masuk masjid. Jangan hanya melihat rumahnya saya keluar orang kamu mobil bunda yang jejer, ini masjidnya sedikit biar. Supaya agar pengunjung nalar tulung dia memang sholatkan dan masjid SIC dalam zaman nurre jak sholat tuan ini lah karuan barang situ itu disolatin masjid kok jadi ngorek bila apa saat ini dengan situ kita sergap sholat sergap naik masjid sergap pengajian saestu melalui situ mereka disolatkan sekian banyak orang yang Nabi tidak akan mamun muslim nyamuk fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an syafahumullahu yawmal qiyamah. Nek ana wong Islam wong iman sing mati sedo disolati wong 40 sing disolati wong 40 wong iman saestu boten nindakake kesyirikan kemusyrikan tiyang menika bilih wonten ing akhirat pikantuk syafaatipun Allah Subhanahu wa taala. Bicara mojo. Nah, bila nek pengin ingkang sidone kata sing nyolake nggih kedah kata tidak masjid, kata tidak pengawasan, rencang saiki kata rencang jamaah masjid saksi wae nek masjid Selawi itu masyaallah nek wong 10 wae benda masjid nek sing tak konyo lagi iku mungkin 250 bulan luar biasa. Bila kados pundi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat sehat dan sempat itu dengan senantiasa menjaga masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan bertindak budi makan Medina derek pun niat derek nek niatnya derek ya biar niat itu gratis gitu. Nah, niat gratis betul nak bayar ini mosok siapa iso apa nggak niat gratis angel ampun kepala wae dhewe bedino jangan sambil tahu tempe masuk ke Medina. Niku Allah itu maha kaya. Pak Lurah tidak dari mana? Moga Pak Lurah tidak. Mereka bertobat tadi. Insya Allah mungkin. Umroh bareng jamaah kampung Siwal dipimpin Pak Lurah, masya Allah. Luar biasa nih. Begini kemudian, begini atas Masjidil Haram. Masjidil Haram ini kok ambon ini podo kali Masjid Siwal ini mau bujur sini. Luas area Masjidil Haram itu sekitar 36 hektar. Bujur sini loh. 36 hektar sektar kan.
Aku terus saja waktu sempat. Alhamdulillah saya sempat. Mang penting sepuluhan mangkat di Mekah. Ngoten lho. Nyambung gawe kok sawet nonton tua-tua bareng pesawat di rumah digaji di mana-mana. Jika Indonesia itu sing bojo anak putu. Kita bagian. Mulai anak putu dikei bagian. Ning awak dhewe itu bagian nikmati ibadah. Di pedel semua wis samar mangkat daftar kaji. Daftar kaji sampai ini itu hampir 60 tahun. Yang umurku, saya disebut sudah 20 bisa mengerti menjual 100. Nah kesuwen mendaftar haji plus setahun bisa mangkat. Lalu kita bergani ini haji plus itu minimal 500 juta nanti 500 juta. Warang men. Lah jenengan ibadah ke Mekah ngerti Masjidil Haram area luasnya 36 hektar. Tobi ngomong. Sing jamaah pinten Masjidil Haram. Masjid ini paling murah berapa? 1000 sudah kira. Pak Remadi KM. 800-an alhamdulillah. Ukurannya sudah lagi. Berapa kali berapa? 15 kali luar biasa luas. Kalau ini nggak ada mesin nonton santai itu ukurannya 35 kali 55 meter. Pesantren kita posisi. Niku yang dibanding Masjidil Haram, niku tidak ada bandingannya. Masjid yang terbesar di dunia dan jamaahnya terpadat yaitu Masjidil Haram. Berapa jamaahnya? Masjidil Haram niku sanggup menampung jamaahnya 2.500.000. Saya di Saudi itu beda ewu Pak. Saya warga yang di luar itu sampai 7.000 dan gitu Pak. 4.000-an. Masya Allah. Lainnya orang juga 500 ribu kita desa manggal. Niku pendak dinten 5 waktu sholat Masjidil Haram penuh berjubel. Bahkan masjidnya nggak nampung, pelatarannya nggak nampung sampai di depan-depan mall-mall hotel-hotel Masjidil Haram. Langkung-langkung nek wayah Ramadan niku sampai jalan mengarah Masjidil Haram semuanya setengah kilo sampai 1 kilo udah berjam. Maka kalau Ramadan dan dua pekan terakhir itu rata-rata jamaah yang sholat itu 25 juta. Jauh lebih kali. Nah, nang bayangke lagi untel-untel lagi kan ngomong. Sinate pengen ikaf ke masjid beri mangkunda ikaf Masjid Haram itu. Rasain atau sudi nikmatnya yang luar biasa kita bisa beribadah. Tempat yang paling ramai dikunjungi manusia di dunia adalah Masjidil Haram. Masjid yang di tengah-tengahnya ada Ka'bah, ada Baitullah, dan itulah masjid yang termahal di dunia. Bangunan yang termahal di dunia begitu. Gedung Putih punya Presiden Amerika atau punya kerajaan Inggris atau Burj Khalifa yang ada di Dubai atau bangunan yang ada di Cina. Maka mungkin simba-simba cobi mungkin mang browsing ya browsing itu mau sadara rasa gaya mungkin kelani HP Android itu. Jadi saya sebut-sebut ini nek mulut HP itu turun boleh HP cinta iso saya dulu Facebook. Ya Allah, Allah kan betul-betul Facebook. Tapi butuh Twitteran. Aku yang butuh ini arti tokan ya Allah bahwa pesan tokan tidak butuh dihubungkan apa kenapa bila ada bagaimana bisa browsing bangunan termahal di dunia itu adalah bangunan yang ada di tengah-tengah kota Mekah yang bernama Masjidil Haram. Tidak ada bangunan yang lebih mahal di dunia itu lebih daripada bangunan Masjidil Haram. Pinten nilainya, harganya berapa? Harganya sekarang itu kalau dirumuskan sekitar 100 miliar US dollar. Atau US dollar. Bahwa pondok pulau bisa sampai berpikir ke dolar.
rupiah 1.000 berkembang. Dolar, setengah dolar kita saat ini kan belanja itu. Jadi kalau 100 miliar US dolar itu harga masjid, nilai bangunannya Masjidil Haram sekitar 1.600 triliun. Kenapa betul tidak beda di bangunan masjid ini? Alhamdulillah itu. Ya taruhlah mungkin sampai 500, 600 juta, 400 juta luar biasa. Sudah megahnya seperti ini. Man penggalih dibayar ke sana. Tekonek Masjidil Haram yang bangunannya sangat mahal di dunia, bangunan termahal di dunia adalah bangunan Masjidil Haram yang nilainya 1.600 triliun, luasnya di atas lahan 36 hektar. Sehektar itu dengan 10.000 meter, ping 36 kayak ini. Bisa menampung jamaah di dalam masjid 2.500.000. Dan setiap hari penuh, boten nate kosong, mau sholat 5 waktu masih penuh. Riwayat Masjidil Haram niku antrian di masjid wonten nggih. Sak jam 2 jam sadurunge ada kudu mangkat masjid. Sak jam sadurunge ada ra iso mlebu masjid kok nate ditutup itu. Langsung nek Jumat itu jam 9 cuma makan masjid. Jam 10 pun baru sakit lembutan di masjid. Jam 11 yang pelataran sendiri. Jadi 3 jam 4 jam sebelum khutbah dimulai itu masjid itu sudah penuh dan bersih. Itulah akibat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong untuk datang ke tempat ini, yaitu Masjidil Haram. Dan inilah masjid yang menjadi idaman bagi seluruh umat Islam di dunia untuk bisa merasakan sholat di Masjidil Haram, yang itu sekali sholat pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid kita di SIC. Jadi dengan sholat subuh berdiri jamaah ganjarannya itu. Mungkin sholat di Masjidil Haram sekali sholat 1.000 itu sekali sholat. Bila kalau jenengan tidak melihat di masjid di Mekah 5 hari 4 hari itu pahala dan keutamanya sama dengan ribuan juta tahun dibandingkan sholat di masjid-masjid kita. Pengen apa pengen? Pengen. Mula nang niat saestu ndonga mengke tahajud tak dalu, ndonga ya Allah, kapan kula dipanggil bisa tidak haji? Ya Allah, kapan kula sakit tidak umroh datang mriku sehingga bisa merasakan tempat yang paling ramai di dunia dikunjungi manusia dan tempat yang paling mewah, paling megah, bangunan nilainya termahal di dunia. Bangunan yang termahal kedua itu ada di depan Masjidil Haram, bernama Burj Syarah, bangunan Tower Jam. Jadi depan Masjidil Haram itu ada perhotelan, dari tengah perhotelan itu dibangun namanya Menara Jam, tingginya sekitar 650 meter. Jadi itu kalau dilihat dari berapa kilo saja nampak. Ya. Dan berapa harganya? Ini bangunan termahal kedua di dunia sesudah Masjidil Haram. Harganya bangun Tower Jam itu sekitar 368 triliun. Gawe Tower Jamnya 368 triliun. Tapi kalau apa itu berarti LPR mau mangai sebenarnya rasa apa dapat ini rasa ngerti hitungannya. Inilah bangunan yang termahal yang ternyata bangunan yang termahal itu menjadi pusat tujuan seluruh kaum muslimin di dunia datang dan ingin mendatangi Masjidil Haram. Kenapa? Karena keutamaannya sholat di dalamnya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Demikian juga zikirnya,
doanya, baca Qurannya, sedekah infaknya dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan tempat yang lain. Enten boten dumanya awake sendiri dari takabul. Enten mesti enten ya. Gitu. Mila nek pengen dumane takabul mang beto teng ngaji Ka'bah. Nah, waktu pergi ke Ka'bah, nek ing Solo Pak pesawat langsung pun dijelas 1 jam. Kalau nggak dari Jakarta 9 jam. Sampai sana menangis di depan Ka'bah, lulus meminta kepada Allah, insya Allah doanya dikabulkan. Percaya benar, niku benar ketika dikeluar ya, niku ketika Kanjeng Nabi ketika kata al-hujjaj wal umar wafdullah inda awhum ajalahum wa in istaghfaru ghafara lahum. Para jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Dan terus kita tidak haji, tidak umrah mereka bukan tamu manusia, tapi tamunya Allah. Menjadi tamunya Allah itu kebanggaan yang luar biasa. Bila ada kebenaran saat ini haji kita 55 juta. Kalau menjadi nanti haji, maksudnya ini Indonesia. Kebetulan saya pernah belajar sekitar 13 tahun di selatan Saudi Arabia. Saya belajar di Yaman. Jadi kalau saya haji sebagai mahasiswa, pulang pergi dari Yaman. Yang beliau murah ya, murah Pak bis. Mana tuh saya hukum PP, gitu. Jadi murah haji di kampung pulau tadi. Beli yang mana yang kita urut tahu. Jadi alhamdulillah kalau jadi mahasiswa di negara Arab itu ya, kalau kita dari Yaman ke Saudi, dari Sonai itu kayak apa sampai ke Jeddah itu ya sekitar 17 jam naik bis. Dan ya berangkat 500.000, kadang-kadang kalau dapat bis murah ya bisa PP, Masya Allah luar biasa. Maka ini kenikmatan yang mana apa ketika kita menjadi tamu Allah, menjadi jamaah haji, jamaah umroh, maka apa Allah kasih kesempatannya dengan door prize, dengan iming-imingnya. Siapa yang doanya dikabulkan, siapa yang meminta permintaannya diberi, siapa yang mohon ampun dosanya diampuni. Doanya dikabulkan, permintaannya diberi, dosa-dosanya diampuni. Kurang apa? Enak sih kurang. Regane piro? 50 yuta mangkat kaji murah. Bali satu sawah saiktar. Percaya boleh? Nek boten percaya mangkel sik sawah sepol mangkat. Sesuk nek Bali lan iso hektar goleki kiai iki kok sakit. Manglaper Pak Lurah pokoknya kompor deh. Ini kita sibuk atau Pak Lurah? Alhamdulillah. Bila mang petir Pak Lurah, petir pokoknya siapa? Saya karena kebetulan ada jamaah kita ini berangkat umroh November kemarin, itu doa di samping saya masih banggakan. Nangis dulu, nangis saya. Lo boleh kata sih gimana? Bareng Bali sampai sini cerita yang kita malah ibunya. Kemarin anak saya Pak Ustaz sampai sangat dua nangis untuk cerita saya Pak. Bali itu pengen suatu usaha sepatok. Mungkin Bali suatu usaha sepatok. Nangis dulu, bagaimana? Kalau orang ini, ya, gue orang tua kabeh mantuin kayak salah sepatok adalah akhirnya boykot. Mulai dari motor sing lain, kalau saya kalau mantu tidak naik diri, terus mantu pelek, lalu mantu jadi naik lagi, mantu itu kan harus terakhir mbak, ini apa nih? Anggaran saya sih ribut karena mantunya awas. Dari ini ceritanya nemu sakit lorong-lorong ini perang tahun, di pajak makan umroh maju mundur. Jadi saya juga ibu kali putranya dari kepala betul sakit karena ada kecelakaan sehingga mundur dan anaknya berangkat sendiri. Ternyata sampai sana apa? Tandes hati ini loro hati. Saking moro tua ini kan apa? Randungan elek moro tua ini.
Wong hati-hati sing nomor nang woro tua sing kok kira-kira ke saya aja dibawa ke sini manggo ke sini apa. Muga kok begini tak manai. Napa benar aku tiang sesuai Masya Allah. Sampai itu mobil tak bisa beli tanah sepatok. Nangis dulu. Pulang sampai Seragen, cerita begitu yang mana belum mau tuh. Pulang itu nangis semua. Begitu dia sakit bahasa sepatok. Lora itu lo kabeh itu salah sepakat masuk Bismillah betul DKI di boykot Bali ke rumah kendalanya itu tempat digawannya lagi rumah artinya kamu tujukan Bali memahan tamu itu moro di antara tamunya itu moro tuane kali sederek-sederek lulu hati ini ditungan yang kedua tekoknya lo ibadi aku saat sepakat gawake sekitar sepakat itu tenang cerita boleh harus nek aku percaya tak boleh saya tak mau bisa main ini ya Allah mbak jenengan itu dungo yang sepakat kok bisa hektar 10 hektar lo nangis sebelumnya karena kamu sepakat akhirnya nanti dulu rumah itu hadiah kalau orang tua gawake tenang gawake sertifikat lebih jujur ke rumah sedikit orang tua ini kalau nggak pakai sertifikat. Doanya tembus langit, kenapa? Karena berdoanya di depan Ka'bah itu kecepatannya 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat-tempat kita. Boleh dijadikan ada masalah doa yang belum dikabulkan, masalah yang belum selesai, itu tidak ada masalah. Mungkin. Nek kau murid itu masalah tidak apa-apa. Mesti sebelum masalahnya kayak apa dulu. Pak Lurah kan dia masalahnya tak dibahas ya. Ini segini orang pun gawe segini macam-macam. Nah kemudian dari dua ini dulu lagi kalau kita senang anggar besok mantu itu segini udah orang tuh. Jadi dia sami sami juga ya. Kalau betul nanti dari luar. Soalnya ada sini dan ditawarnya jelas dari RT yang segini apa dari lurah itu mudah gede namun mudah repai bila ada masa itu maka setiap kita itu punya problem masalahnya bahwa masalah kita berdoa kepada Allah maka apa cari tempat-tempat yang bisa jawab seperti malam terakhir sesudah kita tahajud berdoa. Ketika kita duduk di masjid antara adzan dan iqamah berdoa. Ya. Bainal adzanaini ad-du'a la turad antara dua adzan itu doa tidak akan ditolak. Kalau dengan bilang adzan tidak masjid, katanya kisah payah suku ganggu. Enggal tidak masjid dan masjid yang dua adzan sesudah adzan sholat 2 rakaat sunnah fajar khairun minad dunya wa fiha lebih baik daripada dunia dan sia-sia. Sesudah itu nunggu qomat kita berdoa meminta kepada Allah. Doa antara adzan dan qomat itu doa yang mustajab kita. Langsung doanya di dalam masjid dalam badan khusyuk meminta kepada Allah maka ini sesuatu yang luar biasa. Seperti malam terakhir antara adzan dan iqamah hari Jumat sesudah waktu asar sampai tenggelam matahari itu termasuk waktu-waktu yang sangat dikabulkannya doa. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tempat sebaik-baiknya. Maka apa? Kita berdoa kepada Allah meminta kebaikan-kebaikan untuk kita, keluarga kita, kebaikan dunia dan akhirat. Ya anak ini adalah sekolah orang-orang pun datang Allah. Ya Allah, anak gua itu skripsi pun semester muncul pun 10 semester. Kemudian semester baru semester orang-orang Duma datang Allah. Kita bahkan anak gua ini pun lulus dari sarjana dari itu penggawean. Di antara jamaah yang berangkat umroh kita kemarin, berangkat itu di antara pengen doa anaknya dapat pekerjaan. Pulang dari umroh dua-duanya dapat pekerjaan. Masya Allah. Kenapa? Karena memang doanya mustajabah.
dikabulkan Allah, maka cari waktunya, cari kesempatannya, tempat-tempat saat-saat yang dikabulkannya doa, maka Allah akan kabulkan doa. Maka apa? Salah satu di antaranya adalah kita dengan memakmurkan masjid-masjid kita. Karena apa? Salah satu tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul biqa ala wajhil ardi masajidullah. Kanjeng Nabi ngatakan saapike kaya panggonan ana ing bumi iki menika boten wonten sanes yen menika masjid-masjidnya Allah Subhanahu. Maka masjid itu menjadi tempat yang paling terbaik. Mulai diisi dulu. Angger nonton masjid ya Allah, punya masjid kok kabeh rahasia nang salat ibal. Seneng. Isi nawa dene yang maju karpet kuwi apa iki makan di masjid. Kira wong iki. Masa nek masjid nonton regel, wae kabeh mau masjid, lebet toilet masjid regel waktu. Takmirnya ini memang harus perlu belajar penanganan manajemen bagaimana kita punya SOP toilet masjid itu seperti toilet bandara internasional. Jadi kalau masjid itu aku sebenarnya bulan itu mampir ke masjid SIC-Siswa. Boleh pena kamar mandi bersih, pinggir sawah, anginnya sepoi-sepoi basah, gitu. Kalau masjid males wanger, utangnya lali. Itu kalau pena masjid atau ini, ngarepin dicupai kopi teh. Enten senaikin, enten dari Pak, dari mungkin macam. Alhamdulillah. Jadi di masjid itu di luar disupai dispenser, gula, teh, kopi. Lah teh pena aman, ya Allah ya Rabbiku, benbong depan yang masjid, gitu. Dan yang bujuri dengan germungi paling masjid. Pak itu yang di luar, itu banyak masjid juga. Boleh bener mana teh kopi ini. Memang masjid itu dikasih kesempatan biar orang jenak orang masjid, anak-anak jak masjid, ya dikasih kesempatan mereka senang di masjid. Kenapa? Hidupkan masjid itu makmurkan dengan program-program yang terbaik, bukan hanya untuk sholat, untuk ngaji, untuk etika, untuk zikir, untuk doa, dibuka 24 jam. Jadi orang masjid agar sholat dibuka, pada sholat dipuji. Itu non sewu. Dan yang betul nonton pakai amplifier hilang masa. Itu masalah yang lain. Nek anda sing nggo masjid itu terbuka 24 jam. Sampai apa yang anda sing mampir pun nanti di masjid Joko kalian juga deh. Pun alhamdulillah sudah standar ini sana. Sampai Al-Falah sakit deh. Sampun alhamdulillah. Coba sampai Lamongan masjid Namiro deh. Sampun. Pun pergi masjid Madinah dereng, masjid Nabawi dereng, tidak masjid Al-Haram. Maka kita bisa tahu bagaimana ketika masjid itu makmur karena apa? Betul-betul jamaahnya hidup, ya. Kegiatan digerakkan. Kemudian apa? Anak tua, muda, anak-anak semua senang naik masjid. Jadi masjid ini kan bukan tidak tahu mudah. Sing nom-nom kita masjid sana apa dosi? Kalau yang penjenengan sing enak budi sing SMA itu kan mesti betul. Betul kalau satu dulu lelean. Nah wong anak diputu lelean bengi malam minggu ditoke bareng sebuat ojo dibuka mesake. Jenengan itu jenenge ra mesake anak putu. Itu anak putu itu justru dididik kenal sholat, kenal ibadah, kebaikan dunia akhirat, bisa menjauhkan dari neraka, bisa mendoakan orang tuanya. Harusnya begitu. Mulai dari musimku, sing nem-nem ya dijak. Lari-lari sing alit-alit ya dijak. Jangan merasa terganggu. Oh, kecil dilarang masjid salah itu. Anak-anak kecil dibawa, anak muda dibawa, yang tua-tua dibawa. Jadi masjid itu bukan tempat manula. Manusia tidak tahu juga betul. Tapi masjid itu untuk semua umur. Semua kalangan, sing pegawai yang masjid, sing buruh yang masjid, petani yang masjid, karyawan masjid. Maka apa? Jangan sampai masjidnya saat ini kegiatannya banyak, ternyata perumahan di mana-mana ada, kanan kiri banyak perkampungan, beruntung yang masjid mengenai kaum.
Siji imam, siji muadzin. Ya, imam bukan. Masya Allah. Sini kalau sholat berapa sahabat Ustaz? Satu alhamdulillah. Nabi tinggal satu ini. Cek kosong. Jadi Bok menawi, kalau juga melayu masjid liyane soalnya selama masjid saja. Niku dicek dari masjid yang kosong, berarti KPI ingin angler mesari, diuyoi setan nih kata. Maka apa? Maka hidupkan masjid, makmurkan masjid dengan sholat dan dengan kegiatan yang kita punya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Ini menguasai surat Al-Taubah ayat 18. Bagaimana menjadi hamba Allah yang beriman itu dengan memakmurkan masjidnya Allah, dan itu sebagai tanda kebaikan dan kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Tanda kalau kampung itu banyak masjid, banyak musholanya, insya Allah itu tanda kampung yang gemah ripah wa jinawi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan barokahnya dari langit, dan Allah akan bukakan barokahnya dari bumi. Syaratnya Allah berkah kula dalam panjenengan sami, rezekinya, perdagangannya, pertaniannya, hasilnya, rumah tangganya, keluarganya menjadi berkah, kampung masyarakatnya berkah. Syaratnya iman dan takwa. Dan tanda keimanan dan takwaan orang beriman itu adalah apa? Menghidupkan dan memakmurkan masjid. Langkung-langkung ini menutup bulan Sya'ban, sesasi menempun poso, siap deh, siap-siap menghadapi puasa. Ini sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Persiapan dengan semua kegiatan yang terbaik sehingga masjid itu betul-betul bisa hidup. Alhamdulillah, dengan di sekolah sini punya lurah yang luar biasa menjadi pendukung yang utama di dalam memakmurkan masjid-masjid kita dan mushola. Inilah tanda kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung yang gemah ripah la jinawi. Rambut itu sempreng apa? Tikus menserah dari itu patah tikus. Jadi nanti dipasang tikus ini apa? Setrum di sawah-sawah itu. Berapa kali orang kesetrum di sawah itu? Sekarang dilarang, tapi masih ada petani. Karena pengennya turun tikus sih malah sing kesetrum sing desa. Ini gak bolak-balik terserah ini. Nek rasing gue tanggane kan itu kan udah berkali-kali. Jadi jadi peringatan. Kalau ini jadi warning Mas Pak. Tikus kurang macam-macam. Maka apa? Ini harus kita introspeksi. Tekoni tikus sendiri. Pernah ini buku pernah jangan menyapu habis hektaran padi. Kenapa? Itu semuanya sesuatu yang di luar nalar dan logika kita. Yang bisa menjaga itu Allah, barokahnya sawah, barokahnya peternakan pertanian kita Allah. Sarannya apa? Iman dan takwa. Saya itu tinggal di sebuah negara yang kering keruntang tandus, padang pasir. Ya, padang pasir di negara itu padang pasir. Ini nggak tahu padang pasir yang kita tempat tinggal di dalamnya itu kalau musim dingin orang petani itu nanam tomat, nanam kentang seperti di daerah dia. Padang pasir. Tapi kalau musim dingin tiba, sekitar lahan-lahan pertanian para petani itu menanam tomat dan kentang. Dan itu melimpah. Bahkan saking melimpahnya itu, kalau panen kentang itu unangnya gede-gede. Misal pasar, lagi pasar gede itu belum supply.
besar-besar. Maka yang ya segini-gini ditinggal saja. Kita mahasiswa Indonesia kalau petani habis panen kita juga panen. Boleh wenang itu biar susah. Ranjang-ranjang gede mereka ditinggal. Kenapa? Saking banyak. Suburnya luar biasa. Kalau panen tomat sama, tomat itu besar-besar tomat buah dan di pinggir-pinggir sawah buah tomat banyak membunuh. Saking suburnya. Kalau nggak nanti kuliah tentang pertanian, kalau nggak ada ini isi pertanian. Jadi, pulau lebih mikir ke zaman itu bagaimana cara buat saus. Yang dulunya kita nggak pernah berpikir. Kenapa? Melihat tomat ada di mana? Dibuang begitu saja. Kenapa? Saking subur tanahnya, padang pasir, anggar musim adem, berdiding itu. Wadahnya adem tenang. Atas puncaknya Gunung Lawu itu sudah ditanami kentang dan tomat itu luar biasa subur. Inilah negeri yang dulu dikatakan Allah di dalam surat Sabah. Dalam surat Al-Quran ada namanya surat Sabah. Di situlah saya pernah tinggal di negeri itu selama 13 tahun. Negeri Sabah. Negeri yang dulu kisahnya dengan Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman yang ada di Palestina. Negeri yang dikatakan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah koh Cinawi. Kenapa? Penduduk yang beriman kepada Allah. Tapi suatu saat negeri ini pernah diazab Allah karena penduduknya ingkar, tidak beriman kepada Allah, bahkan menyembah matahari. Saat itulah Allah satu habis penduduk itu diratakan dengan datangnya banjir yang sangat luar biasa. Kemudian kembalilah negeri itu menjadi negeri yang beriman sebagaimana negara-negara yang lain. Dan sekarang tambah kesuburannya itu luar biasa. Tapi kalau itu jenis ketemu tani Pak, tani itu ditanya, Pak berapa kambingnya? Malu ditanya. Sedikit berapa? 50 cipik. Ambo ini sih dua ratus cek saja. Mana aja tuh? Pak ini kok buatan. Sana petani itu kalau ditanya berapa kambingnya? 200-300 kambing. Kambingnya ratusan. Suka enten buatan enten. Nandur. Rumput itu nandur. Makanya bentuk kayak kita di mana ada rumput, tanaman di mana-mana buahnya enggak. Maka apa ketika datang orang Arab, datang turun di Jakarta, lihat Indonesia, Masya Allah, Indonesia itu jannah, surga Indonesia, nonton Juru Jakarta teko Sragen teko Pondokruan, bayangnya mau ngarang itu, ini petani dulu pirang ewu ya enggak. Barang kalau pondok lewat enten sing angen wedhus siji damuk ditunggoni ditaleni sedina Allah kaget lho. Berapa punya kambing, punya 2 laki perempuan jantan sama ibunya kaget ya. Lihat begini ijo-ijonya kambingnya mengurung wong Arab ini padang pasir batunya bebatuan ning di wedhus niku atusan. Ini tahu berikutnya tadi. Dan terus berikutnya pun yang jenengan membuat restoran Arab, tentang kampung Cina atau Yaman, masuk restoran, nanti ada sate kambing dan lain kita ternyata masuk restoran ditanya berapa dagingnya, hanya ada berapa porsi, 1 kamil utuh berdus, nampak gede berdus nus separuh atau rubuh seberapa, kurang seberapa lain. Jadi wong 3, 4, 5 niku sego sak nampan gede gitu. Wedhus siji disepaki entek. Murah rasa bayange dimantu wong Arab. Jadi masyaallah kemarin bulan wayu-wayu. Lah niku biasane dari kambing awak dia sing kambingnya mikir tensi dulu. Niku jadi betul tensi, perkara sate lara. Sing mari tensi lah nyatane ten mriko niku nuwun sewu. Kebetulan istri saya itu dokter. Dan saya belajar di Yaman itu bersama istri dan anak-anak saya. Saya berangkat ke sana dengan 3 anak dan di sana tambah 2 anak, 5 anak di sana. Untuk istri saya dokter dan istri saya itu nggak buka praktek, pasien banyak. Bertahun-tahun di Yaman itu nggak pernah ada yang stroke. Nggak ada.
Kenapa? Makan daging setiap hari buat enak tahu tempe. Pokoknya daging, kambing, ayam, sapi, daging. Pokoknya kambing. Ya, itu makan favorit. Kambing satu bisa bertiga sampai berlima. Kalau bu restoran dari mahasiswa Indonesia, ngomong itu ambil seberapa, baru ngasih di kemah-kemah. Ini pun ada Indonesia. Mulai kita berapa kali makan jajan Romana, nonton itu saking mati baru ke kemah-kemah. Ini pun langsung bagi bilangin grup. Masya Allah. Jadi nyawa-nyawa gitu kok berbohong ya Allah. Datang mereka ini mulai jadi tempasar. Piting apa yang golek kuku gede, ndak sebut enten. Tuku piting yo siji. Ndak sikil duluan dua. Pertimbangan. Itu lah kongsi wala kalau sakit. Digoreng besok ceker. Sendiri mahasiswa Indonesia pulang datang pasar tuku piting siji. Ini gue kresek wonten. Ndak sikil duluan. Ini bisa di udah ambil. Ditanya, di rumah punya anjing ya? Lah kan dasikil itu ditumpuk ke rempolati ditumpuk ke ditumpuk mentrainnya mau doyan ini sing doyan mahasiswa Indonesia lah kan tumpuk pitik siji kan ya tumpuk pitik gue pantas-pantasannya preseknya begini wontenan sikil dasarnya jeruan ini kok gratis bukan kurung ini langsung panggung kali itu mulai marah ini subur mak gue kata nih bulannya apa aja tapi enak tamu ke Jakarta ini belajar pitik yang punya jual mana jauh belajar sekolah itu pakai sewingin dari pasar kalau sisi kalau udah ya Allah tertinggi apa yang bilang kalau keluar kan gue pitik saya kan gue bisa kira gue nek wong Arab itu saya tuh gampang lumur mewek itu luar biasa buat enten wong liwat sarapan itu karena kita sering kita lewat pagi ada orang lagi makan panggil udah makan tak kenal ini kok katanya dan apa aja enek tamu rada derbo sithik tidak ini sesuk anggar tamu kayak rasa ditok buane kayak derbo tamu ini lho saya nek mriki mboten enten bener tapi kita Jakarta sopo bila apa ini semua tanda kesuburan dan kemakmuran syaratnya apa iman dan takwa hidupkan masjid dan musola kita dan itu syiar tanda satu kampung yang beriman dan bertakwa insya Allah pertaniannya subur peternakannya subur insya Allah Allah akan berikan keberkahan yang keluar dari masyarakat dan lingkungan kita dengan hasil yang berbarokah atau bila saestu makin kita hidupkan masjid musola kita sebelum kita sampai Mekah Madinah maka jenengan merasa dirasakan nikmatnya seperti apa sih kita itu sergap ke masjid, sergap ke musola tidak pengawasan yang akan merubah kehidupan kita dengan apa? Semua kegiatan yang kita buat dengan kegiatan pengajian dan seterusnya sehingga menjadikan betul-betul terasa hidup ini nyaman. Langkung-langkung ketika kita sudah sadar maka nikmati yang Allah berikan rezeki itu yang belum tidak haji mau tidak haji yang belum tidak umroh mau tidak umroh yang kurang sedekahnya mau sedekah sing rukoe lawas isa barang poso wis utang kaganti nang tumbas sing anyar nang pasar teler dan beteng mriko ruko dadi 50.000 5 tahun masih rupanya putih dari sofa terus jadi wet-wet ganti sing anyar makan di masjid wabwe berwangi ampun ditetil-tetil ampun awal-awal maka apa? Nikmati rezeki Allah diberikan kepada kita dengan kita bisa banyak beribadah. Kenapa? Dengan ibadah yang kita lakukan itu akan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Jangan membayangkan ada satu jamaah kita yang bulan November kemarin itu berangkat umroh dengan kita seorang pemulung. Jadi ada jamaah yang profesinya pemulung. Bagaimana tadi? Ada jamaah saya tanya Mas apa kerjaannya? Saya mulung. Jadi aktif pengajian, aktif pengajian. Jadi kalau habis buat keliling ke kampung-kampung bawa resep mulung. Tapi isi perawat ini satu tindak untuk nyalain sidik-sidik tindak untuk. Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena punya tekad, punya niat. Barang itu kertas pemulung yang bawa
Ini, tapi ini bosnya pemulung itu tengen pulau. Pak Kiai, pulau isin, pulau apa? Dan dia itu baik pemulung pulau itu dari umroh jenengan. Pulau ini dari umroh jenengan. Maka alhamdulillah bosnya akhirnya sadar belum berangkat umroh itu umroh. Kenapa? Ya gini aku jadi lain niat berdoa karyawannya buat. Kenapa? Dibuka kesadarannya lewat orang lain. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Maka insya Allah nanti bayangkan ke depan kita bisa membayangkan bagaimana jamaah masjid SIK Siwalan umrah bareng kan. Tempat di Solo ada kampung yang umrah sak kampung itu apa? Bindan, kampung Bindan 150 jamaah berangkat umrah bareng, luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa yang menjadikan apa? Semangatnya untuk beribadah dibawa sampai ke Masjidil Haram, dan itu sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang perlu kita menjadi rencana dan program. Kita bukan apa-apa. Terus terang, karena apa? Kita berikan motivasi kepada jamaah biar kita semakin tambah rezeki kita, barokah hidup kita, betul-betul menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Karena memang kalau nggak digerakkan begini kita nggak akan bisa bergerak. Jadi maka apa? Maka di antara jamaah kita, alhamdulillah saya nanti tanggal 12 Februari sampai 22 ini mengangkatkan jamaah kita akan berangkat umroh, di antaranya bos Rombongan. Karena merasa Pak Gawira Rombongan semangat umroh, aku dari bos kalau semangat laurati makan. Tapi alhamdulillah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saya suruh monggo panjenengan niat, saya suruh tekad, hidupkan, makmurkan masjid kita dengan sholat kita, ibadah kita, pengajian kita, dan gerakan betul-betul akan menjadi muara barokahnya kampung Siwa Mereka. Insyaallah dipimpin oleh Bapak Lurah, insyaallah akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun ghafur. Dan buat rencana ke depan, mari kita bisa berangkat bersama-sama sampai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam rangka menunaikan satu kewajiban yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten Allah, wonten kalian tanggal jadi berkolnya para bulan sana sekali insyaallah sakit dipun sambung malih nanti. Wonten apa nggih? Penjulur nasi jam 7:30 penjulur nanti saja di sini. Ada Pak Lurah pun saya bisa dari pun insyaallah sana sekali sakit tuan malih. Wonten apa alhamdulillah. Kebetulan saya kenal sini kan tidak kenal. Kebetulan kenal salah satu jamaah Ibu Eva sampai sini akhirnya saya dikenalkan jadi dan sampai bisa ke sini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa duduk bersama-sama sedikit banyak mendapatkan faedah dari pengajian yang kita sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya dan kita tetap istiqamah dan bisa memakmurkan masjid-masjid kita dan sholat kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.